Calon arang mulai mengganas. Penduduk desa tahu belaka, bila calon arang dan murid-muridnya pulang dengan girangnya dari Candi Durga, pasti ada orang yang akan menemui ajalnya. Kegirangan calon arang dan murid-muridnya berarti ketakutan buat banyak orang. Anak-anak kecil dilarang orang tuanya meninggalkan rumah. Bahkan orang-orang tua pun kadang-kadang tak berani keluar rumah. Semua memuja minta perlindungan dewa-dewa agar tetap selamat. Calon arang merasa berbahagia bila telah menyakiti dan menewaskan orang-orang yang dibencinya. Dan kalau orang-orang yang dibencinya telah mati, mereka bersenang-senang merayakan kemenangan. Tiap-tiap waktu murid-murid harus berkeramas. Yang dipergunakan mengeramasi rambut adalah darah. Darah itu adalah darah manusia juga. Karena itu, rambut murid-murid calon arang lengket-lengket dan tebal. Kalau mereka sedang berpesta, tak ubahnya dengan sekawan binatang buas. Takut orang melihatnya. Kalau ketahuan ada orang mengintip, orang itu diseret ke tengah pesta dan dibunuh dan darahnya dipergunakan keramas. Lama-kelamaan tak adalah orang yang berumah di dekat rumah calon arang. Mereka lebih suka menjauhi agar bisa hidup aman. Dusun Girah tambah lama tambah sepi. Sawah banyak tak dikerjakan orang. Ladang-ladang jadi padang rumput dan belukar. Tak ada seorang pun berani menangkap calon arang dan murid-muridnya. Kepala desa dan barisannya pun tidak berani. Calon arang dan murid-muridnya telah termasyur kebal. Tak ada senjata dapat melukai mereka. Pendeknya, penduduk dusun itu hidup dalam ketakutan terus-menerus. Dahulu, tanah lapang dusun Girah adalah tempat bermain-main anak-anak kecil. Di sore hari banyaklah anak-anak berkumpul dan bermain-main. Apalagi kalau bulan bersinar-sinar, bermacam-macam permainan mereka itu. Tetapi sekarang sunyi saja tanah lapang dusun itu. Bila mereka bermain-main dan lewatlah seorang dari murid-murid calon arang, larilah mereka masing-masing karena takutnya. Tetapi sekarang sunyi saja tanah lapang dusun itu. Bila mereka bermain-main dan lewatlah seorang dari murid-murid calon arang, larilah mereka masing-masing karena takutnya. Kalau calon arang atau salah seorang murid-muridnya sedang tidur, tak ada anak berani berseru atau tertawa-tawa. Kalau anak-anak itu berani membuat gaduh di waktu mereka tidur, matilah ia diteluk. Saban hari orang-orang tua melarang anak-anaknya membuat gaduh atau bermain-main dekat rumah calon arang atau murid-muridnya. Tentu saja tak senanglah anak-anaknya karena tak bisa bermain-main dengan bebas. Pada suatu hari, anak kepala dusun bermain-main di depan rumah. Tidak dilihatnya bahwa seorang murid calon arang lewat. Karena asyik bermain, tak tahulah ia bahwa ia sudah menumbuk murid itu. Dalam hari itu juga hilanglah mata anak itu. Kakinya lumpuh dan rambutnya tak mau tumbuh di kepalanya. Segera kepala kampung itu datang ke rumah calon arang minta maaf atas kesalahan anaknya. Ia pun minta agar anaknya disembuhkan. Calon arang dan beberapa orang muridnya datang ke rumah kepala dusun itu. Di sana mereka tak mengobati anak yang celaka itu, tidak. Mereka malah tertawa-tawa senang melihat anak yang celaka itu. Melihat hal itu menangislah kepala dusun itu laki bini. Tapi ia tak dapat berbuat apa-apa, karena ia pun takut pada calon arang dan murid-muridnya. Enak ya? Enak ya? Kata calon arang. Tentu saja enaklah ia sekarang nyai, kata murid-muridnya. Laki bini itu berdiam diri saja mendengar sindiran itu. Keduanya takut mendapat bencana lebih besar lagi. Lihat-lihat, lakinya menangis, kata calon arang. Bininya juga menangis, nyai, sambung muridnya. Tiba-tiba timbullah kemarahan kepala dusun itu. Dengan pikiran buncah, ia pun masuk ke dalam kamar. Dari sana diambilnya tombak yang bertuah. Kemudian ia keluar lagi dan berseru, "Hinakanlah kami, calon arang, hinakanlah kami," teriaknya. Tombak ditujukan pada perempuan tukang sihir. Calon arang tertawa melihat kepala dusun itu. Tiba-tiba perempuan itu berteriak, "Bah!" Kena hawa teriakan itu, jadi kaku kejanglah kepala dusun itu dan ia pun roboh ke tanah. Bininya terlompat dan merangkul suaminya. Tapi kepala dusun itu telah mati. Menangislah istri yang malang itu tersedan-sedan. Calon arang dan murid-muridnya tertawa kegirangan. "Tahu engkau siapa calon arang?" ejeknya pada bini kepala dusun itu. Perempuan itu tak menjawab. "Bilangkan pada orang banyak."
calon arang yang membuat segala ini. Kemudian ia pun pulanglah ke rumahnya diiringkan murid-muridnya. Sejak terjadi penganiayaan itu, tukang sihir perempuan itu semakin ditakuti. Orang tua-tua dan anak-anaknya tak berani menyebut-nyebut namanya. Suatu malam, gelapnya bukan main. Tak sebuah pun bintang bersinar di langit. Bulan telah lama tak muncul di cakrawala. Angin yang dingin sebentar-sebentar meniup dan bunyi pohon-pohonan berdesah kena tiupannya. Mendung amat tebal di langit, tapi hujan belum juga turun. Orang-orang telah tidur nyenyak dalam ranjang masing-masing. Jaga dusun tidak meronda lagi karena hari dingin. Mereka berdiam di tempat penjagaan masing-masing. Orang lewat di malam buta tak berani mereka menegur. Takut kalau murid calon arang yang ditegur. Apalagi setelah kepala dusun mati kaku, mereka ketakutan saja bila berjaga atau meronda di malam hari. Dengan tiada yang mengetahui malam itu telah terjadi apa-apa, calon arang bersama murid-muridnya keluar dari rumah. Weksirsa membawa pedupaan, berjalan di depan sekali sambil menandak-nandak gila. Calon arang berjalan di tengah-tengah membawa kitab sambil mengucapkan mantra-mantra. Murid-murid lainnya menari-nari melingkunginya sambil berjalan. Dan dalam berjalan dan menari itu, mereka bergendang-gendang pada tubuh masing-masing. Cuma calon arang tak menari. Ia hanya berjalan membawa kitab sambil mengucapkan berbagai mantra. Sampai di perempatan inilah mereka menanamkan teluh, agar penyakitnya dapat pergi ke empat mata angin. Dengan girangnya, calon arang menanamkan teluh itu, dan semua muridnya terus menandak dan menari-nari. Setelah itu, mereka pulang dengan girangnya ke rumah calon arang. Di sana mereka makan minum bersenang-senang. Tidak lama kemudian timbullah penyakit. Tak ada obat bisa melawan penyakit panas dingin yang merajalela di seluruh negeri. Cuma di ibu kota saja penyakit itu tak dapat membunuh orang. Ratusan, bahkan ribuan orang menderita sakit yang tak dapat diobati itu. Bila mereka sakit pastilah tak punya harapan untuk sembuh lagi. Tiap hari beratus-ratus orang mati dan dibawa ke kuburan. Dan kalau yang menguburkan pulang, ia pun sakit pula, kemudian mati. Begitulah terus-menerus. Penduduk negara Daha kian lama kian sedikit. Banyak prajurit dari luar ibu kota meninggal. Bukan karena kena senjata di medan perang, bukan. Tapi mati karena kena teluh calon arang. Dan kalau waktu itu datang musuh hendak merobohkan Daha, robohlah negara yang agung itu. Penyakit panas dinginnya dikeluhkan oleh calon arang tak bisa dikeluhkan lagi. Kian lama kian melebar di gunung, hutan, dusun, dan sawah. Tambah banyak orang mati dimakan penyakit itu. Pendeta-pendeta yang baik hati mencoba menolak teluh itu. Tapi sia-sia, calon arang lebih pandai daripada mereka semua. Karena itu, orang hidup dalam ketakutan. Di rumah-rumah orang menangisi kerabatnya yang meninggal. Seakan-akan tumpaslah seluruh isi negara Daha waktu itu. Nama calon arang disebut oleh setiap orang. Ia dikutuki oleh semua orang. Kalau bisa mereka mau menumpas perempuan durhaka itu, tetapi mereka tak bisa dan mereka pun tidak berani. 5. Calon arang mengusir pasukan raja. Berita tentang meluasnya teluh calon arang telah dilaporkan pada Sri Baginda Erlangga. Bukan main sedih Sri Baginda mendengar penderitaan yang harus ditanggung rakyatnya itu. Pada suatu hari dipanggilnya semua menteri menghadap. Selain para menteri menghadap juga pendeta-pendeta dan para johan pahlawan yang mengepalai pasukan-pasukan tentara Daha. Alun-alun penuh oleh penduduk yang ingin mendengar putusan Sri Baginda, menitahkan bala tentara, memusnahkan calon arang dan semua muridnya. Perdana Menteri melaporkan pada Baginda Raja berita tentang penyakit yang menakutkan itu. Ampun Baginda, sembahnya. Patih menghaturkan periksa bahwa janda dari Gurahla yang menerbitkan segala keonaran dan bencana ini. Ia memohon tuah dari Dewi Durga untuk menumpas orang banyak-banyak karena hendak membalas dendam. Siapa nama janda itu? Tanya Sri Baginda. Calon arang tuanku, jawab Perdana Menteri. Apa yang didendamkan? Semua orang, karena tak ada yang mau memperistri anak tunggalnya, Ratna Manggali. Itu bukanlah alasan untuk membunuh begitu banyak orang. Sedangkan membunuh seorang saja ada hukumannya, apalagi ribuan, bahkan puluhan ribu.
Mereka yang hadir di bangsal dia merenung-renung menunggu putusan raja. Penyakit ini harus dilenyapkan. Kalau tidak bisa, tidak-tidaknya harus dibatasi. Kirimkan bala tentara ke dusun Girah. Tangkap calon arang. Kalau melawan, bunuh dia bersama murid-muridnya. Tenang sebentar ruangan bangsal. Orang bergirang hati mendengar putusan Sri Baginda. Tiba-tiba terdengarlah sorak-sorai yang gemuruh di alun-alun. Semua orang yang hadir di sana menyetujui putusan Sri Baginda. Hari itu juga ratusan prajurit berbaris di alun-alun. Mereka ini diperintahkan pergi ke dusun Girah untuk menangkap calon arang. Kembali penduduk datang ke alun-alun untuk memberi selamat pada pasukan yang akan berangkat itu. Dan waktu pasukan telah naik ke kudanya bersorak-sorailah penonton mengucapkan selamat jalan. Pasukan pun menderap pergi, yang terdepan membawa panci-panci kerajaan. Orang bersorak-sorai terus sampai pasukan itu lenyap dari pemandangan. Berita tentang putusan Sri Baginda itu dalam waktu sebentar saja telah tersiar kemana-mana. Tiap-tiap dusun menyambut putusan itu dengan mengadakan selamatan dan mendoakan agar bala tentara raja berhasil dalam kewajibannya. Orang-orang tua merasa syukur dan mengucapkan doa-doa puji untuk keselamatan sang baginda. Anak-anak kecil menyanyi-nyanyi. Demikianlah kegirangan rakyat. Berbondong-bondong orang ke candi-candi untuk bersaji. Orang-orang yang sakit pun dibawa ke sana supaya dapat rahmat para dewa. Sepasukan bala tentara raja yang berkuda itu laju menuju ke desa Girah. Panji-panji di barisan depan berkibar-kibar kena angin. Di tiap angin dusun yang dilalui ditiup sangkakala. Seorang yang berkuda di belakang pembawa panji-panji berteriak melalui corong. Pasukan bala tentara raja pergi untuk menumpas calon arang. Seruan itu disambut dengan sorai-sorai oleh rakyat dusun-dusun yang dilalui. Di tiap kabupaten, kuda-kuda itu diganti dengan yang baru. Dengan begitu, binatang-binatang itu tak merasa begitu lelah dan perjalanan tak terganggu. Di tiap kabupaten, pasukan bala tentara raja mendapat sambutan yang meriah. Di mana-mana mereka dielu-elukan oleh penduduk. Semua mendoakan agar kewajiban bisa diselesaikan dengan baik. Siang malam, pasukan bala tentara raja itu berjalan. Pada suatu malam, sampailah mereka di desa Girah. Gelap pekat waktu itu. Orang-orang telah tidur. Penjagaan-penjagaan kampung kosong belaka. Tak ada yang berani meronda. Karena itu, dengan susah payah juga pasukan itu dapat menemukan rumah janda tukang sihir calon arang. Tak adalah orang yang tahu akan kedatangan pasukan bala tentara raja. Segera kepala pasukan bersama dua orang pembantunya masuk ke dalam rumah janda tukang sihir itu. Ketiga-tiganya membawa pedang terhunus. Didapati oleh mereka calon arang sedang tidur nyenyak. Napasnya panjang-panjang. Aku kira si calon arang itu perempuan tua yang buruk rupanya. Bisik kepala pasukan kepada pembantunya. Rupa-rupanya tidaklah demikian. Pembantunya berbisik menyambungi. Tidak buruk sekalipun tidak bagus. Saya tangkap dia sekarang, tanya kepala pasukan. Sebaiknya sekarang aja. Murid-muridnya tak ada yang mengetahui. Mereka tak dapat menolong sedikit pun juga. Prajurit-prajurit itu pun mendekatlah. Cepat kepala pasukan menjambak rambut tukang sihir itu. Dua orang pembantunya mengacukan pedang terhunus di atas tubuh calon arang. Apakah yang terjadi kemudian? Tangan ketiga prajurit itu sekaligus menjadi kaku kejang kena teluh calon arang. Tukang sihir itu pun bangunlah dari tidurnya. Melihat ketiga prajurit itu meluaplah amarahnya, matanya merah. Sebentar kemudian menyemburkan api dari matanya itu. Juga hidung, kuping, dan mulutnya merah pada mengeluarkan api yang menjilat-jilat. Terbakarlah ketiga prajurit itu, terbakar sampai hangus dan mati di situ juga. Prajurit-prajurit lainnya yang melihat itu lari pontang-panting. Pasukan bala tentara raja segera melompat ke atas kuda masing-masing. Mereka kehilangan pemimpin beserta kedua orang pembantu. Setelah semua berkumpul, larilah pasukan itu kembali ke ibu kota. Dalam perjalanan pulang, pasukan bala tentara raja dielu-elukan lagi oleh penduduk. Dan bila mereka mendengar akan kegagalan perutusan itu, lenyaplah harapan. Penyakit tak juga tercegah, kian melebar sampai ke puncak-puncak gunung. Kegembiraan orang-orang yang tadinya telah bersukaria lenyaplah kini. Semua kembali merenung-renung takut diserang penyakit. Para pendeta mereka malu berhadapan dengan rakyat karena mereka tak mampu menolak teluh yang disebarkan oleh calon arang.
Akhirnya pendeta-pendeta itu mengakui juga bahwa janda tukang sihir itu seorang pendeta perempuan yang sudah tinggi sekali ilmunya. Pasukan bala tentara raja langsung saja menuju ke ibu kota. Seorang yang menggantikan kepala pasukan yang gugup itu terus menghadap Baginda dan berdatang sembah. Ampun Paduka Baginda, berita buruk yang hendak hamba sembahkan Paduka Baginda. Seluruh menteri dan prawira dan pendeta yang hadir memandang prajurit itu belaka. Berita buruk apa yang hendak engkau kabarkan? Kata sang Baginda. Kepala pasukan gugur waktu menangkap calon arang. Sunyi senyaplah ruangan bangsal itu, dan prajurit itu meneruskan ceritanya. Kepala pasukan menjambak rambut calon arang. Dua orang prajurit mengamankan pedang terhunus di atas tubuh janda itu. Ampun Paduka Baginda. Patik lihat tangan ketiga prajurit itu jadi kejang kaku tak dapat bergerak. Patik lihat sendiri betapa ketakutan mereka itu. Patik bersama pasukan datang di waktu tengah malam. Pasukan kami mendapati calon arang di rumahnya, sedang ia tidur waktu itu. Waktu bangun, keluar api besar yang menjilat-jilat ke sana kemari. Kepala pasukan beserta kedua orang prajurit yang hendak menangkapnya terbakar hangus sama sekali. Karena itu Patik bersama sisa pasukan segera mundur dan kembali ke kota. Hemat Patik, si janda calon arang tak dapat dilawan dengan senjata. Mendengar laporan itu, Sri Erlangga termenung-menung. Kaget juga Sri Baginda mendengar kesakitan tukang sihir wanita itu. Tak ada seorang pendeta pun yang berani membuka mulut. Mereka pun tak tahu mantra apa yang harus dipergunakan untuk melawan calon arang. Prawira-prawira terdiam. Mereka juga tak mengerti dan tak bisa memikir lagi. Karena calon arang tak bisa dilawan dengan senjata. Karena tak ada yang bisa memberi pemandangan yang baik, sidang pun dibubarkan. Seluruh negeri berkabung mendengar berita kekalahan pasukan bala tentara raja. Para prajurit daha yang tersohor gagah berani dan tak undur menghadapi maut, kini bimbang memikirkan calon arang. Kali ini lawan yang dihadapi bukanlah prajurit musuh, juga bukan senjata dari besi, tetapi kesaktian tukang sihir, dan mereka tak tahu sihir. Penyakit terus menular di mana-mana. Setelah sidang dibubarkan, segera Sri Baginda Erlangga masuk ke sanggar pemujaan. Di sana Baginda memuja pada dewanya agar diberi petunjuk untuk memberantas penyakit yang telah begitu banyak membunuh rakyat kerajaannya. Tetapi tak ada dewa datang melalui asap pedupaannya. Dengan hati sedih ditinggalkan sanggar pemujaan itu dan seorang diri berjalan-jalan di taman. Tetapi keindahan taman itu tak menarik lagi. Lama Sri Baginda duduk diam-diam di bangku dalam taman. Kepalanya tunduk ke bawah. Di atasnya burung bernyanyi-nyanyi girang di dahan-dahan. Itu pun tak menarik perhatiannya. Ia berjalan lagi. Tak tahulah ia bahwa sudah berpuluh-puluh kali taman itu diedarinya. Tahu-tahu matahari sudah lenyap di balik gunung. Dengan sedihnya, kembali ia masuk sanggar pemujaan. Seorang dayang menyalakan pedupaan. Bau harum ratus dan rupa memenuhi ruangan. Segera sang Baginda sujud di depan arca Dewa Guru. Diucapkannya beberapa mantra. Tetapi dewa itu tak juga datang. 2 kali ia mencoba, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tak juga berhasil. Sudah tengah malam sekarang. Baginda meninggalkan sanggar. Santapan dibiarkannya dingin. Kembali ia turun ke taman dan berjalan-jalan. Gelap pekat alam waktu itu. Dan hawa bukan main dinginnya. Kadang-kadang terdengar burung malam bersahut-sahutan. Jangkrik menjering-jering seakan-akan mengabarkan keamanannya di liang-liang tanah yang hangat. Dengan tak setahu Baginda, sudah berpuluh-puluh kali pula ia mengedari taman itu. Dan matahari pun terbit kembali di ufuk timur. Lambat-lambat ia pun menitahkan agar diadakan sidang lagi hari itu. Keenam, gerombolan tukang sihir yang semakin nekat. Para prajurit yang mati itu dilemparkan oleh murid-murid calon arang kali. Bukan main amarah tukang sihir itu. Dendam mengamuk dalam hatinya. Mukanya dan matanya merah. Bibirnya merengut. Ia tak dapat diam. Berjam-jam lamanya ia mondar-mandir di serambi rumah karena kemarahannya. Sebentar-sebentar ia menyumpah-nyumpah menakutkan. Sang Baginda Erlangga lah yang disumpahi. Murid-muridnya turut ketakutan mendengar perempuan itu menyumpahi raja yang punya negara.
Tetapi mereka tak berani berkata apa-apa. Mereka takut belaka kalau diteluh pula oleh perempuan celaka itu. Tiba-tiba tukang sihir itu punya maksud. Segera ia masuk ke dalam sanggar pemujaan. Ia bawa kitabnya. Ratna Manggali menegur. Ibu hendak kemana? Diam kau anak bayi, jangan bertanya-tanya. Ratna Manggali turut ketakutan. Ia tak bertanya lagi. Langsung janda itu menuju ke Serambi. Murid-muridnya diperintahnya supaya ikut. Karena takut, mereka semua ikut. Di depan sekali berjalan Weksirsa, kemudian calon arang dengan membawa kitab. Di belakang berjalanlah murid-muridnya yang terkemuka. Sampailah mereka di kuburan yang dituju. Seorang demi seorang duduklah di tanah berumput. Disinilah tempat perundingan mereka. Calon arang duduk di tengah-tengah, bersandar pada pohon kayu yang besar lagi tua. Tumbuh-tumbuhan rambatan berduluran dari cabang-cabang sampai di tanah. Jarang benar orang datang ke kuburan itu. Selain gelap, juga menakutkan kelihatannya. Kuburan itu tak terpelihara, banyak ditumbuhi semak-semak dan ular berjalaran ke sana kemari. Mereka duduk tenang-tenang, dan masing-masing membuat rencana apa yang harus dikerjakan. Sekarang kejahatan mereka telah diketahui Baginda Raja. Tentu Baginda Erlangga akan mendatangkan bala tentara yang kuat untuk membinasakan mereka. Itulah yang dipikirkan, dan mereka merancang-rancang bagaimana harus menyelamatkan diri. Sebentar-sebentar mereka memandang semak-semak yang lebat dan gelap itu. Kadang-kadang mereka melihat burung gagak terbang dan berteriak-teriak sangat kuat. 2 kali calon arang mengeluh, berdesis suara keluhannya itu melalui giginya yang kuning lagi besar-besar. Murid-muridnya yang turut yaitu Lendi, Larong, Gandhi, Weksirsa, Mahisa Wadana memandangnya. Apakah yang Kanjeng Nyai pikirkan? Tanya Lendi. Calon arang mengeluh lagi, kemudian memandang muridnya seorang demi seorang. Siapa punya rancangan baik? Tanya tukang sihir itu. Lendi bertanya dengan hormatnya. Bagaimanakah pikiran Kanjeng Nyai? Itulah yang sedang kucari-cari. Sekarang peneluhan kita sudah diketahui oleh raja, kata si Lendi pula. Dan bala tentara Baginda besar, kuat dan banyak. Semua kita tahu juga Sri Erlangga adalah seorang panglima yang telah menundukkan banyak negeri. Dan Sri Erlangga dicintai rakyat, sambung Weksirsa, karena ia selalu memikirkan kemakmuran dan keselamatan rakyatnya. Waktu aku masih jadi pengembara, telah Silarung, aku lihat sendiri si Baginda memeriksa rakyat yang membuat tanggul kali berantas. Karena perintah Baginda untuk membuat tanggul besar itu, rakyat tidak pernah kebanjiran lagi. Sawah-sawah jadi subur dan panen selalu memuaskan. Dengan begitu rakyat hidup makmur. Murid-murid calon arang tertarik oleh cerita Silarung. Mereka pun bertanya, bagaimana kemudian? Tanggul itu membuat Sri Baginda dicintai, karena tanggul kali berantas itu bisa dilalui perahu dari negeri Cina dan perahu-perahu besar kerajaan dan negeri-negeri lain di seberang lautan. Aku dengar Sri Baginda pun seorang raja yang berbudi, kata Mahisa Wadana. Tetapi sebelum selesai ucapannya, calon arang membentak. Diam kalian. Ia tak suka pada orang yang dianggap berbudi. Ia tak suka pada orang yang dianggap berbudi. Hatinya jadi iri bila mendengar itu. Karena itu ia marah. Cepat-cepat si Lendi mengulangi pertanyaannya. Jadi, bagaimana keputusan Kanjeng Nyai? Calon arang tak menjawab. Ia memikir sungguh-sungguh sekarang. Ya Kanjeng Nyai, peneluhan ini sudah diketahui oleh orang banyak. Kita semua harus mencari akal. Tidak-tidaknya bala tentara Sri Baginda akan memburu kita semua. Jadi apakah yang harus kita perbuat? Waktu dilihatnya calon arang tak menjawab juga, ia meneruskan. Kanjeng Nyai, izinkanlah hamba mengemukakan pendapat. Katakan, katakan, kata calon arang. Semua yang hadir memandang Lendi, dan Lendi berkata lagi. Lebih baik kita semua melarikan diri ke gunung yang masih diliputi hutan lebat. Semua orang tahu siapa Kanjeng Nyai dan kami murid-muridnya. Semua orang akan tahu kemana saja kita pergi. Kita terkenal. Atau apa? Tanya calon arang mendesak. Atau kita pergi kepada seorang pendeta agung yang bisa mengembalikan kita semua ke jalan yang benar agar bisa hidup baik dan tenang. Tidak dibuat permainan segala macam kejahatan seperti sekarang.
Calon arang tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan si Lendi itu. "Penakut, penakut," serunya menghinakan si Lendi. Larung mencela dengan kasarnya. "Hei Lendi, kita bukan gerombolan penakut. Untuk apa takut? Apa yang kita khawatirkan?" Ia tertawa mengejek, kemudian meneruskan, "Apa gunanya memusingkan kain kalau sudah basah? Lebih baik terus mandi." Sudah bicara begitu, ia memandang gurunya. Calon arang diam saja, karena itu Larung meneruskan. "Lebih baik kita hadapi raja itu dengan semua bala tentaranya." "Bagaimana caranya kita melawan mereka?" tanya Lendi takut-takut. "Bagaimana?" seru Larung dengan suara menghinakan. "Kita teluh semua penduduk ibu kota, biar mati semua, biar raja dan semua rakyatnya kita tumpas pula. Apa salahnya? Kita teruskan saja pekerjaan ini." Weksirsa dan Lendi berdiam diri. Kedua orang itu tak setuju dengan pendapat si Larung. Kedua orang itu sadar bahwa mereka telah berbuat salah terhadap sesama manusia. "Bagaimana pikiran kalian?" tanya calon arang. "Setuju, Kanjeng Nyai?" Semua menyeru setuju. Karena takut dibunuh oleh gurunya, Weksirsa dan Lendi turut pula menyetujui. Karena semua muridnya setuju, bukan main Gidang calon arang. Ia pun ingin sekali meneluhi orang-orang di ibu kota. Akan girang hatinya bila juga raja bisa kena eluhnya. "Nah, menandaklah sekarang," perintah tukang sihir itu. Maka murid-muridnya segera berlatih menandak. Calon arang memeriksa mana yang kurang betul. Diperbaikinya semua kesalahan. Jadi, nanti kalau ia mengucapkan mantra-mantranya, tak akan timbul kegagalan karena ada yang salah menanda. Guyang melompat ke depan dan mulai menanda. Tangannya terkembang-kembang samping menyamping. Kakinya dilipatnya pendek-pendek seperti cepol jadinya. Sebentar-sebentar dikebat-kebatkan kainnya. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Ia melangkah ke kiri dan ke kanan seperti gandul lonceng. Sesudah itu majulah si Larung dengan garang dan angkuhnya. Ia telanjang bulat. Tangannya menarik-narik apa saja yang dapat ditariknya. Gerakannya seperti orang kaget dan ketakutan. Menumbuk ke sana dan menumbuk kemari. Pinggang meliuk-liuk seperti cacing diinjak. Matanya mendelik putih dengan syaraf-syarafnya yang marah menakutkan. Rambutnya yang panjang dan lengket-lengket karena cuma dicuci dengan darah manusia itu merayau-rayau. Sekarang si Gandhi maju ke medan. Ia melompat-lompat dan menjatuh-jatuhkan diri seperti orang kesakitan karena terbakar baju. Rambut seluruhnya tersibak ke kiri. Mata dibelalakkan dengan mendelik. Riuhlah pemandangan di kuburan yang sunyi senyap dan setengah gelap itu. Burung-burung gagak berterbangan ketakutan sambil berteriak-teriak ngeri. Lumut di tanah yang terinjak-injak tenggelam dalam lumpur. Puaslah calon arang melihat latihan itu. Ia mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju. Sekarang giliran si Lendi. Ia menari-nari seperti burung merak. Jalannya berpincang-pincang seperti habis kena pentung kakinya. Rambutnya dikusau-kusau. Tiap ia bergerak, rambut itu merayau-rayau. Matanya melirik-lirik sehingga merah warnanya. Dan Weksirsa tertegun-tegun tariannya. Kepala diteleng-telengkan ke kiri dan ke kanan. Kain disobeki hingga hampir-hampir ia telanjang bulat seperti bola. Dan Mahisa Wadana menari dengan kaki sebelah. Kepalanya yang besar menggeleng-geleng. Lidah menjulur-julur seperti ulat mencari makan. Kadang-kadang ia berjalan dengan kedua tangannya. Tambah giranglah perempuan tukang sihir itu melihat kecakapan murid-muridnya yang tak mengecewakan itu. Habislah latihan untuk hari itu. Kemudian tiap-tiap orang mendapat pekerjaan. Selain Weksirsa dan Mahisa Wadana, semua mendapat perintah pergi ke 4 penjuru. Setelah syarat-syarat peneluhan dipenuhi, segera calon arang dan murid-muridnya berkumpul lagi di kuburan yang setengah gelap itu. Candi Durga tak jauh letaknya dari pekuburan itu. Tak ada orang berani lewat di sana. Kalau lewat juga, pastilah melihat bangkai yang dijadikan kurban oleh calon arang serta murid-muridnya untuk bersesaji kepada Dewi Durga. Segera calon arang mengambil bangkai orang. Masih baik mayat itu, belum lagi rusak. Orang itu mati di hari Sabtu, dan orang yang mati pada hari Sabtu baik benar buat dijadikan kurban. Mayat itu segera dijangkali, setelah itu didirikan dan diikatkan pada sebatang pohon dekat candi. Calon arang membaca mantra dan mulut-mulutnya meniupi mayat itu. Kedua orang muridnya membukakan mata mayat tersebut. Akhirnya mayat itu pun hidup kembali. Dadanya kembang kempis karena napas mulai masuk.
Setelah matanya dapat melihat dipandangnya orang-orang di depannya seorang demi seorang, dengan suara perlahan ia bilang, "Ya ampun tuanku, ya ampun. Hamba sangat berterima kasih karena tuanku hidupkan hamba kembali. Terima kasih atas kasihan terhadap diri hamba yang hina ini. Sangatlah hamba banyak berhutang budi kepada tuanku sekalian, dan tak akan sangguplah hamba membayar utang budi hamba yang sebesar dan sebanyak ini." Weksirsa membentak dengan garangnya, "Hidup panjang itu gampang sekali, tapi bukan untuk itu engkau kuhidupkan lagi. Tahu kau, lehermu akan kutebas." Baru saja ia habis bicara, ia telah menarik pedangnya. Sekali ayun dan leher kurban itu pun putuslah. Rambut si kurban dicekamnya dan kepala dibawanya. Darah menyembur, dan darah itulah ia pergunakan untuk mengeramasi rambutnya. Setelah itu usus kurban ditarik-tarik dan dibuatnya jadi selendang. Tubuh yang tinggal dipergunakan oleh orang-orang durhaka itu bersesaji kepada Dewi Durga. Asap pedupaan mengepul-ngepul di kaki arca sang Dewi Durga atau Dewi Bagawati. Calon arang duduk menunduk di depan arca itu sambil mengucapkan berbagai mantra. Perlahan-lahan datanglah sang Dewi melalui asap pedupaan. "Hai calon arang anakku," kata sang Dewi. "Engkau menyediakan sesaji. Apakah kehendakmu?" "Ampun Dewi pujaan hamba. Izinkanlah hamba membuat penyakit besar-besaran. Biarlah penyakit itu sampai merambat ke dalam ibu kota, bahkan ke dalam istana sekalipun. Paduka sang Dewi telah tahu juga bahwa sang Baginda Erlangga sangat marah karena teluhan hamba. Sang Baginda pun telah menjatuhkan perintah untuk membunuh hamba. Karena itu sangat benar permohonan hamba ini dikabulkan hendaknya. Baiklah anakku, aku kabulkan permintaanmu itu. Tetapi ingat, engkau harus hati-hati bertindak." Sehabis bicara itu lenyaplah Dewi Durga, dan pulanglah calon arang bersama murid-muridnya ke desa Gira.